Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan review artikel kami terkait topik motivasi. Anggota kelompok kami yaitu Yogi Saputra dengan NPM 0029, Diki Afriandi dengan NPM 0045, Bayu Hermawan dengan NPM 0065. Untuk artikel pertama yaitu judul The Effect of Motivation and Comparison Towards Job Satisfaction in PT SIK Asia Bitung, Jurnal IMBA, volume dan halaman, volume 3, nomor 3, halaman 472 hingga 481, tahun 2015. Penulisnya Virginia Sharon Bawoleh, Sifrit S. Pangemanan, Maria Viji Tielung. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi pengaruh yang signifikan terhadap motivasi, terhadap kepuasan kerja secara parsial, kompensasi kepuasan kerja secara parsial, motivasi kompensasi terhadap kepuasan kerja secara simultan. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal yang akan mengidentifikasi pengaruh motivasi kerja dan kompensasi terhadap kepuasan kerja. Lalu yang kedua adalah penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data terlibatkan data pengumpulan, data numerik, menggunakan kuesioner terstruktur atau pedoman observasi untuk pengumpulan data primer individu. Hasil dan pembahasan uji reliabilitas. Penelitian ini menggunakan Cronbach Alpha dengan software statistik SPSS. Cronbach Alpha menghasilkan nilai 0,883, lebih tinggi daripada standar yaitu 0,6, yaitu menunjukkan bahwa data penelitian ini reliable. Lalu yang kedua adalah uji validitas. Dari data SPSS, validitas menunjukkan nilai uji QMO 0,595 dan berada di atas standar yaitu 0,5. Sedangkan nilai SIK adalah 0,000. Maka data penelitian ini valid. Asumsi klasik. Heteroskedastisitas dari figur dalam penelitian menunjukkan bahwa pola titik-titik menyebar di atas dan di bawah tok 0 dan sumbu Y. Hasil ini membuktikan bahwa model tersebut bebas dari heteroskedastisitas. Yang kedua adalah multikoliniaritas. Dari tabel dalam artikel menunjukkan toleransi motivasi dan kompensasi sebesar 0,712, membuktikan bahwa model ini bebas dari multikoliniaritas. Baik, saya lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu normalitas. Figur 4 dalam artikel menunjukkan bentuk histogram kurang lebih mengikuti bentuk normal kurva normal, yaitu titik-titik yang menyebar pada garis horizontal disebabkan karena ukuran sampel hanya 30. Tes ini membuktikan hal itu model memenuhi syarat untuk uji normalitas. Kemudian selanjutnya uji hipotesis. Uji F A variable dependent-nya yaitu kepuasan kerja, prediktor, yang B prediktor kompensasi motivasi, menunjukkan nilai hitung F hitung adalah 14.200 dengan nilai signifikan 0,00. Oleh karena itu HO ditolak dan H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi dan kompensasi atas kepuasan kerja secara bersamaan. Selanjutnya uji T hitung motivasi adalah 2,167 sedangkan T tabel adalah 2,05.
atau dengan kata lain T hitung lebih dari T tabel sama dengan 2,167 lebih dari 2,05. T hitung kompensasi T hitung sama dengan 2,944 dan T tabel sama dengan 2,05, di mana T hitung lebih dari T tabel yaitu 2,944 lebih dari 2,05. Oleh karena itu, HO ditolak dan HI diterima, artinya kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja secara parsial. Kemudian selanjutnya diskusi. Uji F menunjukkan bahwa terdapat hubungan linier secara berganda model persamaan regresi, atau dengan kata lain, terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap kepuasan kerja secara bersamaan. Hasil dari uji T menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pekerja sebagian. Artinya, supervisi berhubungan dengan rekan kerja serta kondisi kerja mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pekerjaan itu sendiri cenderung berpengaruh faktor motivasi daripada mempengaruhi kepuasan kerja. Hasil ini menunjukkan bahwa pekerjaan itu sendiri, keamanan kerja, supervisor, dan kerja tim memiliki hubungan positif dengan kepuasan kerja. Kompensasi dalam penelitian ini diukur dengan gaji yang diterima setiap bulan, dibayarkan untuk liburan dan bonus yang diberikan oleh perusahaan. Tidak hanya motivasi yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, tetapi kompensasi yang baik dari perusahaan juga berpengaruh. Kemudian kesimpulan penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil uji T terdapat pengaruh yang signifikan motivasi terhadap kepuasan kerja pada PT SIK Asia Bitung sebagian. Selain itu, secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan kompensasi terhadap kepuasan kerja. 2. Hasil uji F hitung 14.200 lebih besar dari F tabel 3,35, yang berarti H1 diterima dan terdapat motivasi dan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja secara simultan. Kemudian yang ketiga dari penelitian ini adalah kondisi kerja yang baik, hubungan dengan rekan kerja yang baik, disimpulkan berpengaruh pada karyawan untuk lebih termotivasi dalam melakukan pekerjaan selama kompensasi yang diperoleh dari perusahaan seperti gaji dan tunjangan hari raya mampu memberikan kepuasan kepada karyawan mereka. Saya akan melanjutkan dari Bayu artikel kedua, judul The Effects of Competence and Compensation to Motivation of Employees and its impact on perform in the Personnel and Training Board of Karawang Regency, Jurnal AMBR, volume dalaman, volume 03, nomor 01, halaman 52 sampai 68, tahun 2018. Penulis Yanti Dwi Indarti. Tujuan penelitian mengidentifikasi pengaruh yang signifikan terhadap motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan, kompensasi remunerasi bagi karyawan, motivasi dan kompensasi yang tinggi terhadap karyawan. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian survei explanatory yang akan mengidentifikasi pengaruh yang terjadi antara variabel pesaing X1, variabel kompensasi X2, dan motivasi kerja Y dengan kinerja karyawan Y
penelitian ini menggunakan metode populasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang terdiri dari 4 variabel, yaitu variabel kompetensi, variabel kompensasi, variabel motivasi kerja, dan variabel kinerja dengan pertanyaan tiap variabel sebanyak 21 item pertanyaan. Hasil dan pembahasan uji validitas data. Keabsahan suatu data berkaitan dengan derajat ketelitian antara data lapangan dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Uji reliabilitas data. Reliabilitas berkaitan dengan derajat konsistensi dan kestabilan data atau temuan. Uji normalitas data. Uji normalitas adalah uji normalitas sebaran data kompetensi X1, data kompensasi X2, data motivasi kerja Y, dan kinerja karyawan Y. Asumsi klasik variabel yaitu variabel kompetensi X1, variabel kompensasi X2, variabel motivasi Y, dan variabel kinerja Z diperoleh 21 item soal yang seluruhnya valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. Reliabilitas variabel kompetensi X1, variabel kompensasi X2, variabel motivasi Y, dan variabel kinerja Z diperoleh bahwa keempat variabel tersebut dapat dipercaya seluruhnya karena nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,060. Uji normalitas data. Uji normalitas data adalah uji normalitas sembarang data kompetensi X1, data kompensasi X2, data motivasi kerja Y, dan kinerja karyawan Z. Hal tersebut diimplementasikan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan SPSS dengan kriteria bilangan signifikasi sig lebih kecil 0,05, data tidak berdistribusi normal, dan angka signifikasi sig lebih besar 0,05, data berdistribusi normal. Uji hipotesis. Uji F ini untuk menguji signifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel independen secara simultan. Jika nilai F hitung lebih kecil F tabel, maka variabel independen yang mempengaruhi tidak signifikan terhadap variabel independen secara simultan. Uji T untuk menguji signifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel independen secara parsial. Jika nilai T hitung lebih kecil T tabel, maka variabel independen yang berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel independen secara parsial. Diskusi. Hasil uji F menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear secara berganda model persamaan regrensi, atau dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap kepuasan pekerja secara bersamaan. Hasil uji T menunjukkan bahwa motivasi pengaruh signifikan terhadap kepuasan pekerja sebagian. Artinya supervisi, hubungan dengan rekan kerja, serta kondisi kerja mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Kesimpulan dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut. 1. Hasil uji T terdapat pengaruh yang signifikan motivasi
terhadap kepuasan kerja pada kompetensi dan kompensasi terhadap motivasi kerja karyawan sebagian. Selain itu, secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan kompensasi terhadap kepuasan kerja. Hasil uji F untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel independen secara simultan. Jika nilai F hitungan lebih kecil F tabel, maka variabel independen yang berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen secara simultan. Hasil dari penelitian ini adalah kondisi kerja yang baik, hubungan dengan rekan kerja yang baik, kompetensi pegawai yang baik perlu dipertahankan, terlebih lagi perlu ditingkatkan dan dioptimalkan kembali untuk dapat meningkatkan kinerja dan dalam rangka mencapai tata kelola yang baik. Rendahnya indikator keahlian teknis atau profesional atau manajerial dan pengendalian diri perlu ditingkatkan. Terima kasih.